Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Untuk pelajaran matematika hari ini, kita akan lanjutkan materi tentang kelipatan bilangan. Beberapa pertemuan lalu sudah mulai dijelaskan dalam video pembelajaran, yaitu materi tentang faktor bilangan dan faktor persekutuan bilangan. Kemudian yang kedua ada bilangan prima dan faktor prima. Hari ini kita lanjutkan belajar kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan bilangan, dan akan mulai review kembali secara detail untuk materi faktor bilangan dan faktor persekutuan bilangan. Silakan simak penjelasan bulan berikut. Jika ada yang kurang dipahami, bisa bertanya dengan melalui pesan pribadi atau video call beliau. Selamat menyimak. Oke, apakah yang dimaksud dengan kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ulangi ulang, hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Boleh diberi contoh? Tentukan bilangan kelipatan 2. Atau bisa dibalik, tentukan kelipatan bilangan 2. Maka kita kalikan bilangan 2 dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan mulai 1 dan seterusnya. Kita lihat di bagian jawab. Kita kalikan bilangan asli dengan bilangan 2 satu persatu. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 3 kali 2 adalah 6, dan seterusnya. Jadi 2, 4, 6, dan seterusnya adalah bilangan kelipatan 2. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, ini adalah cara pertama, yaitu dengan mengalikan 2 dengan bilangan asli. Baik anak-anak, cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mencari kelipatan suatu bilangan adalah dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak perhatikan, di sini ada garis bilangan, kemudian ada angka 0 hingga 10. Dan perhatikan garis lengkung pertama hingga terakhir. Garis lengkung pertama menunjukkan 2 langkah ke kanan menuju angka 2. Kita tambahkan 2 langkah lagi berada di angka 4. Kita tambahkan 2 langkah lagi menuju angka 6, 2 langkah lagi menuju angka 8, dan kita tambahkan 2 langkah lagi menuju angka 10, dan seterusnya. Garis bilangan ini menunjukkan kelipatan bilangan 2, yaitu dengan menambahkan 2 dengan bilangan 2 secara terus-menerus. Maka bisa kita simpulkan bahwa mencari kelipatan bilangan juga bisa dilakukan dengan menambah bilangan yang dicari kelipatannya dengan bilangan tersebut secara terus-menerus. Maka dari garis bilangan tersebut bisa ditemukan kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita mencari kelipatan persekutuan. Maka yang harus kita pahami dulu adalah apa maksud dari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan bilangan yang bernilai sama. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 8. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari terlebih dahulu kelipatan kedua bilangan tersebut.
Yang pertama akan kita cari adalah kelipatan bilangan 4 dengan menambahkan bilangan 4 dengan 4 secara terus-menerus. Maka dihasilkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan bilangan 8 dengan menambahkan bilangan 8 dengan angka 8 secara terus-menerus. Maka dihasilkan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, dan seterusnya. Kemudian dari kelipatan kedua bilangan tersebut, silakan anak-anak cari bilangan yang bernilai sama. Maka ditemukan ada bilangan berapa anak-anak? 8 dan 16. Maka bisa disimpulkan bahwa kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah 8 dan 16. Selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah tentang faktor bilangan. Apakah yang dimaksud dengan faktor bilangan? Yaitu semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan faktor dari 16. Maka bisa diartikan, tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi habis bilangan 16. Kita coba membagi mulai angka 1. 16 dibagi 1, hasilnya 16. 16 dibagi 2, hasilnya 8. Kemudian 16 dibagi 3, bisa tidak anak-anak? Silakan dihitung di rumah. Benar, tidak bisa. Karena 16 dibagi 3 tidak habis, masih ada sisa. Maka kita lanjutkan membagi angka 16 dengan bilangan 4. Hasilnya adalah 4. Kita coba lagi membagi angka 16 dengan bilangan 5. Tidak bisa, masih ada sisa. Dibagi 6 juga masih ada sisa. Dibagi 7, dibagi 8, dibagi 9, dan dibagi 10 masih ada sisa. Maka bisa dipastikan tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi habis angka 16. Maka 1, 2, 4, 8, dan 16 adalah faktor dari 16 karena bilangan tersebut bisa membagi habis bilangan 16. Silakan dicermati lagi. Baik, cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mencari faktor bilangan adalah juga bisa dicari dengan menggunakan tabel perkalian. Contoh, tentukan faktor dari 16. Maka yang pertama kita buat adalah silakan buat tabel perkalian seperti ini. Nah, kemudian cobalah satu persatu bilangan yang hasil perkaliannya adalah 16. Kita mulai dari bilangan 1. 1 dikali berapa? Yang hasilnya 16 dikali 16 ada di kolom kedua. Kemudian kita coba bilangan 2. 2 dikali berapa? Yang hasilnya ada 16. Jawabannya adalah di kolom kedua, yaitu dikalikan 8. Kemudian bilangan 3. 3 dikalikan berapa sehingga menghasilkan 16? Tidak ada. Maka kita lanjutkan ke bilangan berikutnya, yaitu 4. 4 dikali berapa sehingga menghasilkan 16? Dikalikan
4. Kemudian kita pastikan tidak ada lagi bilangan yang hasil perkaliannya adalah 16. 5 kali berapa ada 16? Tidak ada. 6 tidak ada. Maka bisa dipastikan hanya bilangan di kolom ini yang hasil perkaliannya adalah 16. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Bilangan 4 di dalam kolom disebutkan 2 kali. Karena bilangan 4 sama, maka cukup kita tuliskan sebanyak 1 kali. Bisa dipahami anak-anak? Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mencari faktor persekutuan dua bilangan. Sama halnya dengan kelipatan persekutuan bilangan. Maka cara mencari faktor persekutuan dua bilangan adalah mencari faktor dari kedua bilangan yang bernilai sama. Perhatikan contoh berikut. Bu Lali punya soal, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 6 dan 12. Maka cara yang pertama adalah kita mencari faktor 6. Faktor 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, setelah kita temukan faktor dari kedua bilangan tersebut, kita cari yang bernilai sama ya. Mulai dari 6, di faktor 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Di faktor 12 juga ada angka 1, 2, 3, dan 6. Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bisa difahami ya? Demikian penjelasan Bu Lali tentang materi kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan bilangan, faktor bilangan, dan faktor persekutuan bilangan. Semoga anak-anak dimudahkan untuk memahami pembelajaran secara daring. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.